Thinking of you, thinking of you. Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari, NPM 2213022012. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menyampaikan resume materi PKKMB Unila 2022. Selamat menyaksikan. PKKMB hari pertama. Materi 1, Undang-Undang ITE yang marak terjadi di Provinsi Lampung. Contoh dari pelanggaran ini: yang pertama, pelecehan terhadap kaum wanita; yang kedua, perjudian online; yang ketiga, pencemaran nama baik; yang keempat, penyebaran berita hoax; dan yang terakhir adalah penyebaran dokumen milik orang lain. Contoh pelanggaran di dunia maya: yang pertama, pelanggaran isi situs web; yang kedua, penipuan online; yang ketiga, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access; dan yang terakhir adalah judi online. Materi 2, bagaimana membangun karakter mahasiswa. Tanggung jawab generasi muda ada 5. Yang pertama, mempertahankan persatuan bangsa; yang kedua, mengembangkan kepribadian tangguh, meningkatkan partisipasi pembangunan, memelihara demokrasi Pancasila dan hak asasi manusia, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur dan relevan. Kita sebagai mahasiswa itu harusnya bukan man of meeting, tetapi man of analysis yang harus memberikan pembaruan atau solusi bagi masyarakat sekitar. Materi 3, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Indonesia bukan negara beragama, tetapi rakyatnya harus beragama. Berbeda tetapi tetap satu, dan orang yang beragama haruslah nasionalis. Di PKKMB hari kedua. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tantangan dari MBKMB itu ada 3. Yang pertama, Industri 4.0; yang kedua, globalisasi; dan yang ketiga adalah bonus demografi. Sedangkan indikator profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, bernalar kritis; yang kedua, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan yang terakhir adalah berakhlak mulia. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: yang pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel; dan yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai kebutuhan mahasiswa. Lingkungan hidup adalah berupa alam yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, dan estetika. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Program Kampus Sehat merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Materi 3, etika dan norma mahasiswa. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa ideal berarti 1, mampu berpikir positif, dan yang kedua, mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas. Karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal yaitu rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita tinggi, dan yang pastinya rendah hati. Materi 4, perguruan tinggi di era revolusi industri. Tantangan dunia pendidikan selama pandemi ada 3. Yang pertama, pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19 yang tidak mudah dan berkelanjutan. Yang kedua, proses pembelajaran bertransformasi ke ruang virtual. Dan yang ketiga, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses pembelajaran. KMB hari ketiga. Materi 1, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Plagiarisme adalah pencurian atau mencuri milik orang lain. Jika kita menulis, kita tidak menuliskan kalimat yang memang kita tulis secara pribadi, maka kita harus mencantumkan asal atau pemilik dari kalimat tersebut. Perilaku dibagi menjadi 3, yaitu perilaku kognitif, perilaku psikomotor, dan afektif. Materi 2, sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran. Tujuan SKS 1 memberikan kesempatan pada mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Materi 3, fasilitas fakultas dan kemahasiswaan.
Fasilitas di FKIP Universitas Lampung terdiri dari tempat parkir terpadu, bus tayo, pelayanan akademik keuangan dan kemahasiswaan, ruang kuliah, ruang baca, toilet, dan laboratorium. Materi 4. Tugas pokok bidang kemahasiswaan dan alumni. Tugas pokok bidang kemahasiswaan yaitu pelaksanaan layanan pembinaan bakat dan penalaran, pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan, pelaksanaan layanan kesejahteraan kemahasiswa, pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi. PKKMB hari keempat merupakan PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika. Kegiatan PKKMB hari keempat atau PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Fisika yaitu yang pertama pembagian kelompok dosen PA dan yang kedua pengenalan struktur kepemimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan